Akhirnya gue minta tolong sama ranger, ya, Mas, minta tolong dah Mas, saya jaga teman saya, Mas samperin teman saya. Anjir, dia sudah kasih tahu. Pingsannya dia itu, dia kaget, anjing gue merinding. Lalu Mbak, cut dulu deh. Teman kamu bahaya. Bahaya nih dalam arti kata, kenapa saya suruh mandiin? Dia ngikut sampai kapanpun kalau nggak mandi. Mau nggak mau mesti mandi di air panas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam lestari. Oke teman-teman, terima kasih udah klik video ini dan selalu stay buat ngobrol.com. Terima kasih, selalu setia. Dan semoga kalian dimanapun kalian berada selalu sehat, walafiat. Dimanapun kalian berada selalu diberkahin rahmat oleh Allah SWT. Oke teman-teman, seperti biasanya gue udah kedatangan narasumber. Dan sebenarnya gue udah lama gak ketemu ya Bang ya. Lama banget. Udah lama banget gak ketemu. Sekali ketemu kita podcast ya kan. Bang Anis, apa kabar Bang? Baik. Gimana Mbak? Alhamdulillah gini Bang. Ya amin lah ya. Iya. Ini sehat-sehat aja. Sehat lah, ya. udah buntut sekarang. Iya. Amin. Alhamdulillah lah ya. Iya. Ya kan? Sibuk apa nih Bang? Sekarang sih ya sibuk masih open trip lah ya. Open trip. Terus ya kerjaan proyek-proyeknya. Ya, yang penting lancar lah ya Bang ya. Amin. Jadi gini teman-teman, Bang Anis nih punya open trip namanya Senja Jakarta. Dan buat teman-teman mau naik gunung mana, kalian butuh untuk open tripnya, langsung hubungin Bang Anis saja via DM Instagramnya. Kalau boleh tahu nih Bang, Senja Jakarta nih semenjak kapan sih Bang? Kalau untuk berapa lamanya itu cukup lama, ada di satu channel lain. Udah gua ceritakan. Udah lama nih. Udah lama. Dan udah beberapa gunung nemenin orang ya. Udah. Paling jauh kemana tuh Bang? Paling jauh itu Rinjani sih sebenarnya. Berapa orang tuh Bang Rinjani? 22. Rinjani men. Dan kalian kalau ingin tahu Rinjani seperti apa dan butuh pendamping open trip, langsung hubungin aja deh Senja Jakarta. Pokoknya nggak mengecewakan. Itu nanti habis lebaran kita ada open trip dari Senja Jakarta di tanggal 23 sampai 29 Mei setelah lebaran. Kemana tuh? Rinjani. Tuh. Tanggal berapa Bang? 23 sampai dengan 29. Destinasi Pantai Kuta Mandalika. Buat harganya kayak gimana langsung hubungin DM ya Bang ya. Ya lu kepoin aja. Iya, pokoknya ada lah. Ya, itu. Jadi gitu teman-teman, dan Bang Anis ini punya cerita mistis teman-teman. Dan cerita mistisnya di gunung apa, kita langsung tanya aja. Lu punya cerita tentang apa nih Bang? Kalau untuk hari ini gua cerita di ngobrol.com, mungkin gua pendakian Gunung Slamet via Permadi. Tahun berapa Bang? Tahun lalu sih. Oh 2021 ya? 2021. Ada apa tuh Bang? Kalau boleh tahu kisi-kisinya ya nih teman-teman biar tahu nih. Kalau ada apanya, pastinya ada apa-apanya. Ada apa-apanya ya? Ada apa-apanya. Oh stop aja dulu ya? Oke. Jadi gitu teman-teman, jadi Bang Anis akan menceritakan kisah pendakiannya di Gunung Slamet via Permadi tahun 2021. Gimana ceritanya? Langsung stay terus buat ngobrol.com. Tapi sebelum kita dengar cerita Bang Anis, kita langsung lihat yang satu ini. Anak putu dan istana marahmu wong tuwa ojo podo sembrana kudu jujur lan was podo. Sebab uripmu sedih kedatangan kuasa. Sebab ono sing duwe jiwa manusia iku bakal seto. Sebenarnya ini tadi gua open trip. Tadinya open trip gua.
setelah open trip, di sini gua mengcancelkan karena kurangnya peserta. Karena yang memang banyak yang cancel itu karena dengan kondisi yang cuacanya ini ekstrim. Di waktu itu. Di waktu itu, gua memutuskan cancel. Dan akhirnya gua memutuskan 2 orang ini yang bener-bener dia mau ke Gunung Slamet. Dengan gua kasih pemahaman dengan cuaca yang sangat buruk waktu itu, mereka, ya udah bang, nggak apa-apa, kita mendaki, tapi temenin, mendampingi mereka. Dan akhirnya gue jalanlah bertiga dari Jakarta Selatan dengan mobil pribadi. Ya perjalanan 6 jam. Kita ngopi dulu di rest area. Sekiranya gue sampai sana itu sekitar jam 6:30 tanpa gue tidur. Tetapi ya gue ada tidur-tidur sebentar lah, sejam di jalan ya. Udah. Setelah itu kita buka carrier, packing lagi. Tetapi dengan kondisi ini kita udah terpenuhi dari logistik, dari semua hal prosedur yang ada di Gunung Slamet seperti apa, dari surat sehat, itu kita udah terpenuhi. Matang lah ya bang. Udah matang bener-bener. Setelahnya kita waktunya ini jam 8 dibuka, pihak Permadi, pihak base camp ini memang membriefingkan kita bertiga dengan kondisi yang seperti kabut lah, tiba-tiba nanti hujan, di atas ada angin, gua nggak tahu tuh, badai lah hitungan lah gitu ya. Terus ada namanya itu awan, tahu kan? Lu kalau lu ngelihat gunung di bawah, dari bawah nih kaki gunung, ada yang namanya itu topping. Iya. Nah, awan itu dibriefingin dengan kondisi gue bertiga. Dengan itu ada 4 grup doang sama gue ya, termasuk gue ya. Nah, akhirnya gue briefing sama tuh, gimana? Mau lanjut? Lanjut bang. Kita sudah sampai sini, ya kan? Ya udah. Akhirnya gue lanjut dong, bertiga. Udah. Dan akhirnya gue naik ojek sampai dengan pos 1. Masih 2 orang ini foto-foto pendaki hedon yang bener-bener ini momen-momen yang dia inginkan naik gunung ini. Dia mengambil suatu high view di atas gunung gitu. Dari pos 1. Dari pos 1 itu jalan masih enjoy, masih enak. Kita berhenti dulu di pemandian air panas. Kan ada campground juga tuh di sana. Udah kan, setelah itu udah foto-foto dia mereka. Tetapi gue memanage waktu juga. Yang ini perjalanan cukup lama gitu. Dan akhirnya sampailah di perjalanan mau ke pos 2 kan agak lumayan, hampir 1 jam. Kalau untuk gua, Iya. kalau untuk mereka yang selalu berhenti, yang harus dia foto, dia ambil angle, entar dulu. Story dikit story. Di story foto dulu, videoin gua. Ya kan? Udahlah, gua sebagai guide dan porter, ya gua nggak bisa untuk memaksa dia harus, jalan, gitu kan. Tetapi manage waktu itu ada. Kita kasih batas waktu antara 3 sampai 5 menit. Gitu. Jangan lebih. Udah itu dengan ngobrolnya santai, tetapi karena gue leader, memang ini pendakian kalau dibilang privat. Gue nggak tahu mereka ini ngomongin apa. Setelah break, minum, itu hampir 15 menit.
wah enak nih ya, gini kita jalanan sepi, untung nggak ada apa-apa, ya kan. Cuaca untung cerah nih, ngeliat ke atas cuy. Setelah 15 menit break, jalan lah tuh, cat 5 menit, 10 menit, terus hujan. Nggak tahu kenapa kalau kondisi hujan soal pendakian itu berat berat banget. Yang tadinya berat beban kita udah segini, tiba-tiba ditimpa air hujan namanya keril. Iya. Dengan kondisi akhirnya berat beban itu nambah. Dan akhirnya mereka udah, wah lu sih gitu, lu ngomong cerah-cerah nih hujan nih. Akhirnya gue bilang ya di bawah gue juga sih umurnya. Gue bilang, bang, makanya kalau di gunung apapun jangan ngomong barangan. Kalau memang ini cerah, dalam hati aja. Gue bilang gitu, jangan ngomong wah asik cerah, tiba-tiba lu dikasih hujan dan akhirnya lu akan mengomong hal-hal sesuatu yang beda lagi gitu. Setelah itu jalan kondisi hujan, licin, jatuh. Dua-duanya salah satu, Bang? Satu. Itu yang orang yang bener-bener apa-apa pengen dipotong. Jatuh. Ya masih belum pemikiran, ya belum kenapa-napa, dalam arti kata, wah nggak ada apa-apa, orang masih siang kok. Jam berapa tuh Bang nih kira-kira? Itu gua sekitar jam 10. Sepagi ya? Masih pagi. Udah jatuh, terus mending ya kalau lu di paha lu sakit. Nih di sini, Jadi lu jatuh, lu kayak kecengklak gini, truk. Enggak berapa lu? Enggak, ya kan? Pas dia jalan, dia berdiri, waduh, kayaknya gua kena nih. Akhirnya itu memperlambat perjalanan kita sampai dengan pos 5. Tadi gua mau ngecamp pos 5, rencana, plan, ya kan? Udah dong memperlambat, udah jalan tuh. Jadi kan ada 4 grup nih. Itu bener-bener grup gua paling terakhir. Grup gua terakhir mendaki, yang lain itu udah pada jalan. Bener-bener gua itu break, bener-bener itu gua cuma bertiga, Karena dari bawah pun lu cuma 4 rombongan ya Bang? 4 rombongan. Nggak ada yang naik lagi nih cuy, ya kan? Udah, yang tadi gue nggak kenal mereka, dan akhirnya gue ya lebih mengakrabkan dia biar terbawa suasana yang lebih asik lagi gitu. Lu tahu gue gitu kan, gue sukanya orangnya bercanda. Sesuatu hal yang gaib, yang halu, gue akan ini membuat sesuatu jadi normal pemikirannya, supaya gitu kan. Positif terus lah Bang. Positif terus, dan akhirnya udah gimana? Sampailah pos 2, sekitar jam 10, setengah 12, ya hampir jam 12. Pos 2, masih ada berapa pos lagi? Si jauh Bang. Dari itu yang paling berat, dari pos 2 ke pos 3 ke pos 4. Karena dari pos 2 ke pos 3 itu, karena itu kita menempuh jarak waktu hampir 2 jam. Dalam kondisi ini ada yang sakit kena kakinya, itu memperlambat kita, memperlambat. Udahlah nih, jalan nih, setengah 12 nih, kita makan siang dulu, Tapi memang setengah jam gue waktuin. Itu cuma makan mie, nggak makan nasi, makan mie. Tetapi gue sebagai guide, gue menawarkan diri, Bang, mau masak nasi nggak? Enggak lah Bang, kita makan mie aja lah. Akhirnya masak mie, ya kan? Sampai gue masak mie, beneran Bang, cuaca kayak gini, kita harus terisi nih nasi. Jangan sampai nanti nggak terisi, nanti yang membuat tubuh kita jadi lemah, ya kan? Udah, enggak Bang, udah mie aja.
Udah masak 2, akhirnya gue masak berapa? 5. Habis. Habis Be. 5. Jadi dalam kondisi nesting, gue tumpuk 5, gue makan, ya istilahnya gue makan 1,5, Iya. dia sisanya, Iya. karena nggak pakai nasi. Kalau dihitung kondisi kayak gitu kan, lu makan mie di gunung 1 biji, nggak cukup. Nah, Udah Be. Itu hampir kita menempuh jarak 2 jam, hampir mau 3 jam. Gila nggak lu? sampai pos 3 tuh, Bang. Sampai pos 3. Itu kabut, Be. Itu kabut. Kabut, Be. Mending lah kalau kabut doang. Tapi kabut sempat gerimis. Gerimis selalu nemenin tuh, Bang. Itu sampai berapa? Pokoknya itu sampai pos 4 lah ya. Itulah mulai gua ini juga sih sebenarnya. Karena di sini gila itu, Mbak. Gua ngelihat kondisi kabut, tetapi lu dalam kondisi di siang hari lah ya, kalau dibilang ya. Dibilang tuh jam 2, jam 3. Kalau kita bilang kan itu masih siang lah. Iya. Ya kan? Dengan kondisi gua dari pos 2 ke pos 3 itu sampai dengan 2:30. Sampai dengan 2:30. Itu kabut, Mbak. Gua mau menuju pos 3. Kabutnya mending lu tuh bener-bener kabut tapi posisi depan itu kelihatan. Ini bener-bener nggak kelihatan, Mbak. Itu bener-bener nggak kelihatan sama sekali. Lu apa yang gua lihat, mereka lihat. Apa yang gua lihat, mereka lihat. Gua merinding cuy asli. Soalnya ini baru banget ya. Iya. Baru banget nih, Iya. Be, soalnya. Tahun lalu. Baru banget. Gua kalau menceritakan sesuatu hal yang horor, pastinya gua ada tuh yang namanya mata gua tuh kalau udah ini ya, feel-nya dapet banget, gue tuh bahkan berair, Mbak. Kalau gue itu Mbak, tau gak lo, kakek-kakek 2 kali lipatnya kita, gedenya, tapi diem. Kalau dibilang dilihat kasat mata sih nyata, kayak orang nyata, tetapi lu kan nggak mungkin dengan kondisi gue kayak gitu kabut, dengan posisi ini di grup 4 orang ya kan, 4 grup ini, itu yang terakhir kan cuma gua, yang lain udah pada di depan. Tinggi banget, Mbak. Gue nyantai, gue jalan tapi gue ngelirik gini, tau gak lo? Iya. Gue ngelirik set gitu kan, karena kondisi ini kan masih banyak pohon lah gitu. Namanya lu Gunung Slamet, yang udah pernah naik Gunung Slamet, lu akan tahu dah ya. Rapet lah, Bang. Ya, itu. Gue lirik, Be. Set. Gue lewat itu merinding, set. Gua orang tinggi. Ya kalau dibilang 2 kali lipat kita. Jalan dong, nggak jauh dari gua. Ini yang kakinya sakit, Be. Dia ngelihat. Dia kabur, Be. Lah gue panik dong. Woi, mau kemana lu? Ya kan? Bang, ada orang di samping. Ya kan? Dia langsung ngomong gitu, Bang. Gue merinding asli. Gue kabur lah pokoknya lah. Gue panggil kan. Ada orang, Mas. Aduh, gue kalau nyebut itu gue merinding, gue asli. Gue nggak kuat sih sebenarnya gue cerita. Udah tuh, dia lari, bener-bener lari. Gue panggil itu pun dia nggak mau berhenti. Akhirnya bukan gue berat beban gue ya, yang sangat gue bawa carrier dengan 80 liter, tambahan lagi daypack, ya kan? Mau nggak mau gue, kondisi masalahnya kabut, Mbak. Hilang dari pandangan gue nggak tahu 2 orang ini kemana, gitu. Jadi 2 orang ini temennya kabur. Yang temennya ini ngikut lari, ya kan? Jadi istilahnya gue ditinggal.
Oh, iya, iya. Akhirnya gue ikut, woi mau kemana lu? Gue bilang gitu kan. Akhirnya udah tuh gue mau nggak mau, gue paksa tuh lagi. Oh akhirnya gue tarik kan, gue tarik gitu mbak, jatuh kan. Akhirnya temennya yang di depan berhenti. Lu ngeliat apaan? Bang, gue takut banget bang. Cing, gue merinding banget. Gue takut banget bang. Di samping gue ada orang kayak kakek tinggi. Iya, gue lihat. Tapi caranya nggak kayak gitu. Lu ngelihat, udah. Gue tanya dong akhirnya. Lu dua-duanya ngelihat? Ngelihat. Lu tengok? Iya bang, gue tengok. Gitu, dagunya panjang, ya kan? Terus mukanya nggak hitam, nggak putih, tetapi kayak abu-abu. Gitu, makanya dia kabur. Udah, jangan kayak gitu caranya. Kalau lu ngelihat, lu cuekin aja. Udah mbak, temu sampai dengan pos 3. Pos 3 itu nggak ada siapa-siapa, cuma gua doang. Break lagi, menenangkan diri dia. Se-enjoy mungkin, gua dengerin lagu di handphone, gue joget-joget gitu kan istilahnya, biar lo enjoy. Ah tai lu bang, ya kan, lu dengan kayak gini lu joget-joget lu, mantai banget lu bang. Iya. Ya gua mencairkan suasana. Iya, iya. Kalau gua ngikut, udah, ya kan, emang di gunung begini, takutnya mental dia down. Iya. Kayak begitu kan, akhirnya gua tuh bikin kopi. Lu mau bikin apa nih? Gue lagi bikin teh. Bang, gua kopi aja, ya kan? Ya udah. Lu yakin nih kopi, ya kan? Kalau kopi dengan kondisi kayak gini, napas lu akan menjadi berat. Kalau mau lu teh nih, kalau gue masih teh, yuk, iya bang, gue kopi aja, gue mau ngopi. Ngopi, terus ngopi dong, ngopi. Jadi ada salah satu kayu gitu mbak, set ditumpukin sama dia nih, ditaruh lah. Sampai gue bilang, lu ngapain sih bukan taruh di bawah, nggak rata bang. Nggak rata, ya ilah nggak rata, ya cari yang rata. Terus udah tuh ditaruh sama dia, goyang be, kayu, ini tumpah, kopi tumpah. Akhirnya bikin lagi, wah kopi gua tumpah lagi bang. Jadi bikin lagi, karena dia nggak ngeliat, karena dia lagi ngobrolin yang tadi kayak kakek. Berdua. Udah tuh, gua agak lama juga tuh, 20 menitan ya, lebih lah, 20 menitan lebih. Udah yuk jalan lagi yuk. Kayak kita di jam berapa? Kita aja sampai di pos 3 ini sampai 2:30 loh. Mau sampai jam berapa nih? Ya kan, kondisi kayak gini. Udahlah, jalan lagi. Udah, beres-beres lagi, gua masukin nesting. Setelah itu jalan 3 jam tuh mbak. Jadi gua itu bisa dibilang maghrib. Harusnya gua briefing itu di pos 5. Akhirnya gua camp di pos 4. Maghrib. Ternyata di pos 4 cuma 2 grup doang. Yang 2 grupnya di pos 5. Nah, setelah gua di pos 4, gua sampai, gua pakai tenda, udah tuh, ya kan, gua bawa tenda 1, kap 4, jadi gua bertiga, ya, gua bikin dapur, pakai plastik, set, gua untungnya tuh, mbak, plastik udah maksudnya gua udah berdiri, hujan gede, mbak, hujan gede, angin kenceng banget. Gua nggak bawa kompor kembang, gua bawa kompor yang kotak. Kondisi gua ini tenda ini gua nggak punya dapur. Jadi lu tau lah ya, ultralight kalau yang sekarang tuh dapur nggak ada. Kalau lu masuk ini, lu sama aja lu ngerusak tenda. Akhirnya kan gue bikin tuh di luar, gue pasang plastik, hujan gede, angin kenceng, masak nasi gua nggak matang-matang, windshield gue nggak bawa. Dan akhirnya gue mutusin, udahlah, kita nggak usah masak nasi, kita jadiin bubur aja.
kalau lu punya plastik, kita bikin yang namanya ketupat. Iya. Gue bilang begitu, Mbak. Ada nih bang plastik. Buset, plastik apaan, Mbak? Plastik es yang panjang. Buset, gue bilang, bang, plastik gituan. Katanya mau bikin lontong. Emang lu bawa plastik gituan buat apaan? Naruh permen. Lah, naruh permen itu kan udah ada plastiknya. Lu taruh kantong aja nggak bakal basah. Ya bang, saya kan namanya orang naik gunung baru. Tapi gue nggak nyebutin. Iya, lu naik gunung. Gue nggak mau gituin. Gue cuma, ayo udah. Paham. Ya kan, akhirnya gue jadiin bubur. Udah. Kan nggak nyambung, Be. Bubur. Gue masak sayur asem. Ya, masuk sayur asem. Tapi gue memang nggak mengizinkan dari dulu yang namanya gue ke gunung bawa ikan asin. Ya. Gue nggak mengizinkan. Mau itu peserta, jangan. Ya. Gue gitu. Udah. Gue goreng tempe, tahu. Gue bikin sambal ayam, ya kan? Udah. Setelah makan jam 8, udah istirahat dah kalau mau istirahat. Udah tuh. Memang gue kalau kondisi di gunung, gue nggak bisa tidur, Be. Kondisi di gunung nggak, ya sulit lah untuk tidur lah ya. Gitu. Itu masih kondisi hujan. Hujan gede, Be. Disertai angin. Jing, kuat. Jing banget lu anjing. Ada apa lagi nih bang? Lu berdiri tenda, terus kondisi gue belum tidur. Mereka berdua ini berusaha tidur tapi gelisah. Tenda ini, lu seberatnya lu nggak mungkin tuh tenda bergeser, Be. Ya nggak mungkin lah bang. Nggak mungkin kan? Lu sendiri aja kalau lu mau geser, miringin ke sono, lu nggak bisa. Kondisi orang tenda ini gue jaraknya agak jauh. Mereka memang sudah sepi. Maksudnya enggak, dia udah di dalam tenda semua. Gitu. Tapi kondisinya ini mereka lampu hidup, lampu tenda. Tapi kan kalau orang duduk ngobrol pasti kedengeran. Gitu kan. Mereka lampu tenda itu memang nyala, tapi mereka udah tidur. Gitu. Goyang sendiri, Be. Gua sih udah. Jadi pasak itu namanya gue pasakin dari ujung ke ujung semua tuh sampai enggak ketinggalan namanya pasak. Karena ya kondisi angin gitu kan. Ya. Udah. Terus ceklekan gua kan ultralight nih. Kan ada kancing, cekrek. Iya. Ceklekan gua 2 buka. 2 kebuka. Setelah itu 2 orang ini gelisah tidur. Gue nggak ngomong, bang, lu nggak tidur? Enggak, nah ntar aja gue belum ngantuk, gue bilang gitu kan. Lu ngapa tidur nggak bisa diem? Ntar ke kanan, ntar ke kiri. Nggak tahu nih bang, nggak bisa tidur. Jadi setelah itu dia berusaha tidur, gue nggak, gue di depan pintu. Iya. Pintu tenda. Kan gue ngeliat, Be. Jadi posisi playseat gue tutup di depan, samping sebelah kanan enggak, ya. Terus pintu gue buka, sama depannya, kan kelihatan tanah tuh. Iya. Gue lagi asik sila ngerokok. Tiba-tiba nggeser, Be. Dari posisinya lurus begini, tiba-tiba lu keangkat. Gue sampai bilang, woi, jangan iseng ah, ya kan? Ya gue bilang gitu, berhenti, Be. Terus, ya kalau angin dari sini, contohnya lu tenda berdiri kan begini, angin dari sini pasti lu ini yang goyang.
Jadi ini misalnya pintu kan pintu ada 2. Di sini angin nih, ya di sini kan nggak kena, harusnya kan begini deh. Ini mbak digoyang. Terus apa? Kuntilanak. Jadi bukan suara kuntilanak sih sebenarnya, tetapi menyerupai kuntilanak. Gitu. Anjing, gue langsung, apaan ya gue bilang. Akhirnya gue ngeliat itu kuntilanak di samping gue, karena flashlight ini gue nggak tutup, karena yang sebelah kanan doang yang udah tergeser. Ternyata gue punya logika, ternyata dia menunjukkan diri. Nih lo, gue geser tenda lu biar lu ngeliat gue. Kaget gue mbak, sentak gue langsung tutup apa pintu tenda. Udah, gue depannya gue gak tutup. Mereka ini belum tidur juga. Kenapa bang? Enggak, gue mau tidur, mau ngantuk gue. Gue bilang itu, besok kan mau summit nih, ya kan, jam 4. Udah tuh, emang mau summit jam berapa bang? Ya itu tadi gue bilang jam 4. Emang mesti jam segitu bang? Ya mesti jam segitu. Gue bilang. Udah setelah itu, bang, itu apaan ya? Kan jadi tenda ultralight gua itu kan kalau dari dalam itu kan jaring-jaring, itu kan transparan, kelihatan, ya. Itu ngelihat temen langsung, wah, ya kan, Ren, bangun Ren, gua pindah pojok, ya kan, ngapa sih lu? Katanya gitu kan, gua mau tidur, ada aja lu, gitu kan. Itu yang suka moto, Mbak. Itu yang suka moto di setiap jalur. Udah tuh akhirnya, iya gue tahu, udah gue bilang gitu kan, udah gue tutup aja lah. Gue bilang itu kalau dibilang apa ya, itu kuntilanak nekat sih Mbak. Jadi kalau kita udah ketakutan, biasanya kan kuntilanak itu, wah berhasil nih dia kabur. Ini enggak Mbak, lu bener-bener tuh diem. Tapi itu dia menyamping. Udah, gue bela-belain, gue begini nih, jujur aja gue, sampai gue begini, gue ngeliatin tenda satu-satu, seret, yang sebelah kiri dulu nih, seret gitu. Habis itu gue kan udah nggak, kan ada dua setting kan, baru itu gue tidur, baru kenceng Be. Hampir gue teriak ke tenda ya, ke orang lain, "Uy, ini nggak ada yang denger apa?" Nggak ada yang nyaut. Mereka tuh bener-bener mungkin dengan kondisi hujan, terus capek, lelah, ya dia bisa langsung tidur kali ya. Kalau gue memang agak sulit, terganggunya gue tuh, dia itu Mbak jalan, tapi jalannya nggak ngelilingin tenda, muna mandir. Jadi gini ya, gitu ya, begitu. Tapi balik lagi, dia yang dari ketukan di sini, dia dari udah balik sini, dia ketukan di sini lagi, gitu. Wah, gue makin gue tuh akhirnya, lu tahu kan, sesuatu itu hal yang masuk dalam tubuh kita, adanya di ubun-ubun. Terus kondisi gue puyeng, ini tahu nggak lu, ini kayak ada yang mau masuk nih. Jadi tuh kalau dibilang apa ya,
gue tuh ngomong sendiri jadinya. Itu mau masuk. Itu kondisi jam berapa kata lu? Malam, Be. Malam. Mereka udah pada tidur. Udah. Jangan ganggu gua dong. Gua bilang gitu ya. Jangan ganggu gua dong. Gua cuma bertiga nih. Gitu. Ya kan? Udah tuh. Sempet mau masuk ya, Be ya. Sempet mau masuk. Terus kaki gua panas. Ini real bener-bener gue yang diganggu. Udah. Akhirnya gue ngomong amannya kuntilanak. Bukan ngomong sih, maksud gue ngomong seperti itu biar lu gak ganggu gue. Setelah itu bangun pagi. Udah. Gue masak. Akhirnya gue memutuskan masak nasi lah. Ya kan, ini mau makan gak dimakan. Ya udah. Gue bangunin 2 orang ini, ya, si Randy. Ren, bangun Den, samit nih. Mau samit nggak? Wah, mau samit. Lah, kaget gue, Mbak. Gue kaget lah. Lu ngapa lu, Ren? Gue bilang gitu kan ya. Gue gak mau samit. Pokoknya dibilang tuh gue gak mau samit. Ya udah, lu kalau nggak mau samit,